Episode 62. Atas perintah Raihan, Reno sudah menyelidiki kediaman Ron yang dijaga ketat oleh banyak bodyguard. Raihan sudah tidak peduli lagi bagaimanapun caranya, ia harus membawa Elijah, gadis yang dicintainya itu, dari Ron. Raihan yakin bahwa Elijah pasti mempunyai alasan kenapa bersikap seperti itu pada dirinya saat bertemu di pantai, dan juga ia ingin tahu kenapa gadis yang dicintainya itu bisa bersama dengan rivalnya Ron Fernandez. Semua terasa seperti teka-teki bagi dirinya. Kini Raihan sudah berada di depan kediaman rumah Ron, diikuti dengan Reno yang membawa anak buahnya. Raihan berjalan memasuki kediaman Ron. Entah mengapa semua terasa aneh karena para bodyguard Ron membiarkan Raihan masuk tanpa paksa saat Raihan mencoba bertamu dengan sopan. "Saya ingin bertemu dengan Tuan Ron," ucap Raihan saat berada di pintu utama. "Mari silakan Tuan, kami antar." Para bodyguard itu membawa Raihan dan Reno masuk ke dalam rumah Ron yang besar itu. "Tuan Raihan yang terhormat, bagaimana kabar Anda? Senang Anda berkenan berkunjung di kediaman saya," ucap Ron dengan seringai di bibirnya menyambut Raihan duduk di kursi yang berada di ruang tamu ketika Raihan bersama Reno yang dipersilahkan masuk oleh bodyguardnya. Raihan menghentikan langkahnya saat berdiri berada di hadapan Ron. "Tuan Ron, saya tidak ingin basa-basi. Di mana kekasih saya Elijah? Saya kesini ingin membawanya kembali," ucap Raihan tegas menatap pada Ron. "Maaf Tuan Raihan, sepertinya Anda salah alamat. Di sini tidak ada wanita yang bernama Elijah, apalagi kekasih Anda itu," ucap Ron berdiri dari duduknya menatap sinis Raihan, masih dengan seringai di bibirnya. Sedangkan Reno dan John masih setia berada di belakang tuannya masing-masing. "Tuan Ron, apa sebenarnya mau Anda? Jika Anda ingin balas dendam pribadi dengan saya hadapi. Saya sebagai laki-laki sejati tidak menggunakan cara licik memanfaatkan wanita yang saya cintai." Tangan Raihan sudah mengepal, rasanya ia ingin memukuli laki-laki di hadapannya saat ini. "Ron tergelak, laki-laki sejati," ucap Ron sejenak menertawakan kata-kata itu yang keluar dari bibir Raihan. "Baya Jaya, lihatlah cucumu." Raihan berbicara tentang laki-laki sejati. "Apakah perbuatanmu yang meninggalkan anak dan istrimu tanpa tanggung jawab itu disebut laki-laki sejati?" Rahang Ron mengeras menahan amarah mengingat penderitaannya bersama Nancy selama ini. "Baiklah Tuan Raihan, saya ikut kemauan Anda. Kita berhadapan sebagai laki-laki sejati." Ron mengangkat tangannya memberi perintah pada John. John pun yang sudah mengetahui maksud dari tuannya segera menunduk sejenak pada Ron, kemudian berlalu menaiki anak tangga yang terlihat dari ruangan itu. "Tuan Raihan, biarkan kekasihku Jolie yang menentukan pilihannya, siapa laki-laki yang dicintainya." "Dia Elijah, bukan Jolie," saut Raihan masih menatap Ron. Keduanya masih saling beradu pandang dengan tatapan siap saling menerkam. Beberapa saat kemudian John terlihat kembali menuruni anak tangga dengan seorang gadis di depannya. Gadis yang selama ini bertahta di hati kedua pria tampan itu. Raihan menoleh pada anak tangga, terlihat gadis cantik yang sangat ia cintai berhenti dan berdiri di anak tangga terakhir dengan pandangan menunduk. "El sayang." Raihan perlahan mendekati Elijah. "Ikutlah bersamaku sayang." Suara lembut Raihan serasa tidak asing di telinga Elijah. Satu tangan Raihan meraih tangan Elijah. Satu tangan lagi terangkat memegang dagu Elijah mengarahkan wajah Elijah yang menunduk untuk memandangi wajahnya. Kedua manik mata indah itu bertemu. Manik mata Elijah yang mencari tahu siapa laki-laki di depannya ini sebenarnya yang bisa membuat hatinya berdegup kencang. Sedangkan manik mata Raihan yang ingin memberitahu bahwa ada cinta yang begitu besar di hatinya untuk gadis yang ada di hadapannya saat ini. Elijah mencoba menguatkan hatinya untuk menggerakkan bibirnya menjawab Raihan. "Maaf Tuan Raihan, saya tidak mau ikut dengan Anda." Seketika Elijah mengalihkan pandangannya. Entah mengapa ia tak sanggup memandang manik mata laki-laki di hadapannya ini. Pikiran dan hatinya seolah saling bertentangan. "Kenapa El sayang? Saya sangat mencintaimu. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Katakanlah, jangan takut. Saya akan melindungimu meskipun nyawa saya taruhannya." "Dek," ucapan Raihan sudah seperti anak panah yang menghancurkan benteng pertahanan yang sedari tadi Elijah buat untuk menghindari Raihan. Raihan mengalihkan tatapannya mencari manik mata indah Elijah yang menghindari tatapannya. "Tatap mata saya, El sayang. Apa kamu tidak mencintai saya?" "Tidak Tuan." Flashback on. Perlahan Elijah mulai membuka kedua mata indahnya. "Jolie," ucap Ron yang duduk di dekat tempat tidur Elijah. Ron membawa Elijah yang pingsan saat bersama Raihan di pantai pulang ke kediamannya. Ron sudah menghubungi dokter pribadinya untuk memeriksa Elijah. "Paman, apa yang terjadi?" Elijah mencoba mengingat, tangannya terangkat memegangi keningnya. Sekilas ia mengingat kejadian sebelum ia pingsan. "Laki-laki tadi siapa Paman? Saya merasa tidak asing dengannya."
ucap Elijah seraya bangun dari posisinya berbaring di bantu Ron. Minum obat kamu dulu. Jolie sayang, lagi-lagi Ron memberikan obat yang memperlambat penyembuhan ingatan pada Elijah. Elijah menerima obat itu dengan segelas air putih yang diberikan Ron yang meminumnya. Jolie sayang, kamu jangan dekat-dekat dengan laki-laki itu, ucap Ron tangannya terangkat membelai rambut Elijah. Kenapa paman? Sepertinya laki-laki tadi mengenaliku. Dia juga kenapa memanggilku Elijah. Entah mengapa Elijah merasa tidak asing dengan nama panggilan itu. Dia itu laki-laki psikopat terobsesi dengan kamu, Jolie. Ron berusaha memanipulasi pikiran Elijah. Elijah sejenak terdiam. Dalam benaknya Elijah seperti masih tidak percaya karena ia merasa laki-laki yang bertemu dengannya tadi tidak seburuk itu. Benarkah paman? Tapi sepertinya dia orang yang baik. Tutur Elijah menunduk membuat Ron sedikit terusik. Ron selalu bersikap lembut pada Elijah, ia sebenarnya tulus menyayangi Elijah. Ron tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan saat Elijah kehilangan ingatan. Ia ingin bisa membuat Elijah jatuh hati padanya sebelum ingatan Elijah kembali pulih. Dan sebenarnya Ron juga berharap ingatan Elijah selamanya hilang dan hanya ada dirinya yang ada di ingatan Elijah. Dia bukan laki-laki yang baik, El. Dia dan keluarganya sudah membuat Mommy dan aku hidup menderita. Ucap Ron membuat pandangan Elijah yang tadinya menunduk beralih menatap Ron. Terlihat amarah kebencian pada manik mata indah itu. Manik mata yang bisa membuat wanita manapun terpikat. Maksud paman? Tanya Elijah hati-hati. Dia adalah Rayhan Sharif, laki-laki yang begitu terobsesi dengan dirimu, sampai dia tidak peduli bahwa kamu dan saya saling mencintai. Dia itu psikopat sangat berbahaya. Kamu harus hati-hati dengannya, sayang. Rayhan dan keluarganya juga bukanlah orang yang baik, karena mereka telah menghancurkan hidupku dan Mommy. Ron perlahan beranjak dari duduknya berjongkok di depan Elijah yang duduk di pinggiran ranjang. Jolie sayang, berjanjilah padaku. Katakan pada laki-laki itu bahwa kamu hanya mencintaiku, dan saya mohon kamu jangan berhubungan dengan laki-laki itu lagi, karena ia sangat berbahaya. Pinta Ron memegang tangan Elijah dengan wajah serius untuk menutupi kebohongannya. Kamu mau kan? Elijah yang polos ditambah lagi dengan memeringatannya yang hilang mengangguk percaya dan menyetujui dengan ucapan Ron. Flashback off. Episode 63. Tatap mata saya, El. Apa kamu tidak mencintai saya? Tidak, Tuan. Elijah berusaha bertahan menatap mata Rayhan meskipun ia tidak tahu mengapa hatinya merasa sakit ketika bibirnya mengucapkan kata itu. Apa begitu sulit untuk mencintaiku, El? Suara Rayhan lirih menunduk merasakan sakit yang teramat mendengar jawaban dari gadis yang ia cintai. Apa hubunganmu dengan Ron Fernandez, El? Apa kamu mencintainya? Tanya Rayhan kembali menatap Elijah. Jawab, El. Iya, saya mencintainya. Suara Elijah terbata. Rayhan sudah tidak tahu lagi harus berkata apa-apa. Hatinya benar-benar hancur sehancur-hancurnya sampai tidak ada kata yang bisa terucap untuk mewakili perasaannya. Tapi ia harus berbesar hati menerima keputusan Elijah, meskipun ia masih tidak bisa menerima itu. Perlahan, Rayhan melepas tangan Elijah. Nona Elijah, apa kamu bahagia bersama dengannya? Suara Rayhan kembali bertanya. Elijah tidak menjawab, ia hanya perlahan mengangguk. Tangan Rayhan terangkat membelai lembut kepala Elijah. Rayhan mencoba memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Selamat tinggal, Nona Elijah. Semoga kamu bahagia selalu. Ucap Rayhan perlahan beranjak melangkahkan kakinya. Saat tepat berada di hadapan Ron. Jaga dan jangan pernah sakiti Elijahku, karena aku tidak akan tinggal diam jika itu terjadi. Ucap Rayhan kembali melangkahkan kakinya diikuti dengan Reno. Elijah masih terus memandang kepergian Rayhan. Entah mengapa hatinya terasa sakit. Ia terus memegangi dadanya yang terus bergemuruh. Tanpa terasa ia sudah ambruk terduduk di lantai itu seketika. Punggungnya bergetar dengan tangis yang pecah begitu saja. Sakit, paman? Kenapa hatiku sakit? Hiks, ucap Elijah di sela tangisnya. Ron melangkah mendekati Elijah, ia ikut terduduk di samping Elijah. Sedang John dan bodyguardnya beranjak meninggalkan tuannya dan Elijah. Ron menarik Elijah ke dalam pelukannya. Itu karena kamu gadis yang baik, sayang. Ron merasa sakit melihat Elijah menangis, tapi ia merasa lega karena setelah ini ia yakin kalau Rayhan tidak akan mencari Jolinya lagi. Rayhan dengan perasaannya hancur pulang ke rumahnya diantar Reno karena Reno begitu cemas dengan keadaan Rayhan. Ma, sakit ma? Ucap Rayhan yang kini memeluk Nani. Ada apa, nak? Ucap Nani kaget mengelus lembut punggung anak laki-lakinya itu. Nani yang merasakan punggungnya basah pun sudah bisa menebak jika anaknya itu menangis dan ini pasti
ada hubungannya dengan Elijah, gadis yang sangat dicintainya selama ini. Rayhan adalah laki-laki yang kuat dan tegar. Selama ini ia tidak pernah mengeluarkan air mata seburuk apapun keadaannya. Baru kali ini Nani mendapati 2 kali anaknya menangis untuk gadis yang bernama Elijah. Elijah Kuma, dia tidak mencintaiku. Rayhan semakin mengeratkan pelukannya sedangkan Nani berusaha menenangkan anaknya. Nak, kamu percaya pada takdir Tuhan kan? Rayhan mengangguk dan Nancy bisa merasakan itu. Serahkan semuanya pada takdir Tuhan. Jika Elijah adalah jodohmu, pasti suatu saat nanti kalian akan bersatu kembali. Percayalah. Sudah seminggu setelah kedatangan Rayhan, Elijah selalu terlihat murung dan jadi pendiam. Elijah lebih sering mengurung diri di kamar. Nancy yang melihat itu pun merasa kasihan pada Elijah. Jolie sayang, kamu kenapa? Tanya Nancy yang saat ini berada di kamar Elijah, duduk di samping Elijah. Elijah tidak menjawab pertanyaan Nancy. Ia hanya tersenyum, terdapat gurat sedih di balik senyum Elijah. Nancy sejenak terdiam sebelum memulai ucapannya kembali. Kamu pasti jenuh di rumah? Nancy memegang bahu Elijah. Sayang, Mommy mengizinkanmu pergi keluar rumah sekarang. Kamu bisa jalan-jalan kemanapun yang kamu suka, biar nanti supir yang mengantar kamu. Elijah seketika menoleh pada Nancy. Apakah mungkin Ron mengizinkan? Tanya Elijah dalam hati. Seolah mengerti dengan tatapan Elijah, Nancy pun tersenyum. Kamu tenang saja, Mommy tidak akan memberitahu Ron. Tadi pagi Ron bersama John mendadak harus berangkat ke Perancis dan ia berpesan pada Mommy untuk menjaga kamu karena ia baru akan kembali seminggu lagi sayang. Elijah tampak masih berpikir. Saya ingin jalan-jalan keluar tanpa supir. Apakah boleh, Mom? Tanya Elijah sedikit takut. Nancy kembali tersenyum. Sayang, kamu tenang saja. Supir itu orang kepercayaan Mommy, jadi dia tidak akan memberitahu Ron. Tapi bagaimana dengan para bodyguard itu pasti tidak mengizinkan saya keluar, Mom? Ucap Elijah melemah karena merasa tidak ada kemungkinan buat dirinya bisa keluar, menghirup udara bebas meskipun Ron tidak berada di rumah. Kamu tenang saja, biar Mommy yang mengurus. Ucap Nancy tersenyum.